warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Duhasa, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam manajemen dakwah. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu kepemimpinan? Pemimpinan dalam manajemen dakwah. Yang pertama, kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemimpin. Pemimpin adalah suatu proses ketika seorang pemimpin membimbing, mempengaruhi, mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang menyebabkan seseorang atau kelompok lain menjadi bergerak ke arah tujuan-tujuan tertentu. Nah, sedangkan pengertian kepemimpinan menurut para ahli, menurut Haiman, berpendapat bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana seorang pemimpin membimbing, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Dari pengertian-pengertian tersebut, bahwa dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat disebut pemimpin apabila seorang itu dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain, baik dalam bentuk individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun kepemimpinan manajemen dakwah merupakan suatu kepemimpinan yang berfungsi dalam peranannya dan sebagai manajemen suatu atau organisasi lembaga dakwah yang bertanggung jawab atas jalannya semua fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Secara umum, tujuan dan kegunaan manajemen dakwah merupakan untuk menuntun dan memberikan agar pelaksanaan dakwah dapat diwujudkan secara profesional. Artinya, dakwah itu harus dikemas sebaik mungkin dan sekreatif mungkin dan sedemikian rupa sehingga dakwah bergerak merupakan upaya nyata serius yang menjaga dalam suatu usaha meningkatkan kualitas akidah dan spiritual sekaligus kualitas kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik umat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepemimpinan sebagai konsep manajemen dakwah dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada kepemimpinan sebagai salah satu seni dalam berdakwah untuk mencapai kesesuaian dalam mencari titik temu. Di sini itu penjelasannya bahwa pemimpin atau manajer harus bekerja sama dengan anggota organisasinya untuk mencapai hasil yang telah diciptakan sebelumnya. Kedua, kepemimpinan sebagai suatu bentuk persuasi dan inspirasi dalam dakwah, di mana kepemimpinan yang dimaksud ialah sebagaimana suatu kemampuan mempengaruhi umat yang dilakukan bukan melalui paksaan, melainkan melalui himbauan dan persuasif. Ketiga, kepemimpinan adalah kepribadian yang memiliki pengaruh. Di sini pemimpin dakwah bersifat nilai-nilai pribadi yang mengacu pada akhlak Rasulullah yang merupakan sumber utama. Adapun karakteristik dalam kepemimpinan dalam rangka manajemen dakwah, untuk meningkatkan organisasi dakwah dibutuhkan sebuah pemimpin atau manajer yang handal. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memadukan antara dimensi institusional dengan dimensi individual. Adapun karakteristik manajer dakwah yang ideal itu dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah amanah. Di sini amanah merupakan kunci kesuksesan setiap pekerjaan dan sangat penting dimiliki oleh para manajer. Karena manajer diberikan amanah untuk mengolah organisasi dakwah yang cakupannya luas dan memperhatikan hak-hak orang banyak, memiliki ilmu dan keahlian. Seorang pemimpin harus menerapkan manajemen dengan mengetahui spesialisasi bidang pekerjaan dan ahli dalam spesialisasi tersebut. Karena tanpa ilmu dan keahlian, maka seorang manajer menjadi tradisional akan hanya mengerjakan apa yang diketahui tentang pekerjaannya. Kedua, memiliki kekuatan dan mampu terrealisir. Pemimpin tidak memiliki kekuatan, maka tidak sanggup mengendalikan, dan jika pemimpin tidak memiliki potensi
merealisir keputusannya, maka pemimpin tersebut tidak lebih sebagai dekorasi yang diletakkan di atas jembatan. Ketiga, harus rendah diri. Sebagaimana orang pemimpin itu harus kuat, tapi tidak karena keras, dan juga harus rendah diri, namun tidak lemah untuk mendapatkan hati seluruh anggota yang bekerja dengannya. Yang keempat itu ada toleransi dan sabar. Keduanya itu sangat disatukan karena syarat bagi siapa saja yang memiliki kedudukan di muka bumi ini tentang sifat keduanya tersebut, seorang dapat mendapatkan kepemimpinan baik, benar, adil, dan dapat dipercaya. Pemimpin yang jujur, adil, dapat dipercaya merupakan pemimpin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh berperilaku adil dan perbuatan baik kepada sesama. Yang kelima, ada musyawarah. Pemimpin yang sukses harus mampu membangun suasana dialogis dalam komunikasi yang baik antara seluruh komponen dalam organisasi dengan menjalankan musyawarah antar karyawan sehingga seluruh komponen merasa ikut terlibat dalam organisasi tersebut. Setelah memaparkan beberapa karakteristik dalam kepemimpinan dalam sebuah manajemen dakwah, maka baiknya kita memperhatikan tentang syarat-syarat kesuksesan dalam menjalankan sebuah manajemen organisasi atau lembaga dakwah. Adapun yang pertama, tersedianya informasi yang memadai dapat menertibkan dengan baik dan mengumpulkan pada semua lapisan anggota organisasi. Kedua, memudahkan sebuah komunikasi antar para karyawan, perusahaan, dan tidak adanya perselisihan antara atasan dengan bawahan. Yang ketiga, adanya insentif atau reward untuk memotivasi anggotanya, para memuliakan anggotanya berprestasi dan memberi perhatian kepada anggota yang teledor. Serius dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan. 5. Menentukan keahlian dan otoritas serta tidak tumpang tindih di dalamnya. 6. Menjelaskan dalam menentukan tujuan organisasi atau lembaga yang harus diketahui oleh para anggota di semua level, divisi, atau departemen yang terkait. Peran pemimpin dakwah dalam pengembangan sumber daya manusia. Peranan yang dimaksud di sini yakni sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau adanya suatu faktor yang mudah dikenal, kepribadian seorang yang mempengaruhi lembaga atau bagaimana organisasi lembaga akan dijalannya. Pemimpin dalam lembaga dakwah harus mampu menciptakan sebuah inovasi dan perubahan dalam lembaga agar tidak berjalan secara monoton. Namun dalam hal ini, setiap pemimpin dakwah harus melakukan inovasi yang kadang kala justru dapat menghambat proses perubahan di dalam suatu organisasi. Karena tidak banyak para dai, tergantung pada positif dan negatifnya pemimpin seorang dakwah itu sendiri. Ada beberapa cara positif yang dilakukan oleh pemimpin dakwah untuk mengembangkan kemampuan para dai. Yang pertama, pemimpin dakwah harus memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perencanaan dan pelatihan. Yang kedua, menghadiri program pelatihan dakwah itu sendiri. Yang ketiga, menyediakan resource dan bantuan logistik serta prasarana lainnya. Yang keempat, membuat kebijakan untuk mengenali dan menghargai individu-individu yang ingin berkembang. Baiklah, itulah dapat saya jelaskan mengenai kepemimpinan dalam manajemen dakwah. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.